Oke, jumpa lagi dengan Pak Arif di pertemuan live ini. Semoga aja teman-teman sehat ya, walafiat, dan juga diberikan kebaikan-kebaikan dan juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Oke teman-teman, di sini ada limit matematika. Nah, ini saya perkenalkan. Ini ada buku panduan ujian sekolah ya. Nah, di buku panduan ini juga ada tentang limit ya, tentang limit. Nah, bagi teman-teman yang kelas 12 ini perlu sekali buku ini, panduan sukses ujian sekolah ya. Nah, ini bagus, tipis, enak ya, juga harganya lumayan. Nah, ini bisa dimiliki untuk sebagai bahan panduan belajar ya, bahan panduan belajar, dan juga ini juga disesuaikan dengan anak-anak IPA, SMA IPA, madrasah aliyah, dan juga terlengkap ya. Ini ada satu pelajaran matematika tentang limit. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat limit ini, X ya, tak terhingga 16x kuadrat 10x min 3. Nah, di sini ada 4x plus 1. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka yang ini kita buat seperti ini. Nah, karena kalau bisa kita gunakan rumus ini, limit ya, ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar bx kuadrat plus dx plus r sama dengan r ya. Nah, ketika kita di sini berbicara A sama dengan B, maka rumus yang singkat, yang sering juga digunakan itu adalah limit B dikurang Q per 2 akar A ya. Nah, jadi kita cari dulu. Jadi kita yang ini nih kita cari 4 ini ya. Sehingga kita akan membentuk satu rumus A sama dengan P. Sehingga kita akan dapatkan limit tersebut adalah B dikurang A, B dikurang Q ya, B dikurang Q ya, dikurang Q. Nah, jadi bisa dipahami. Nah, jadi PQ ya. Nah, jadi bisa diambil ya. Teman-teman sekalian bisa untuk membaca ini. Nah, ini bukunya, buku panduan sukses ujian sekolah yang kelas 12, siap-siap ya. Nah, ini bisa dimiliki, klik aja keranjang kanan TikTok Arif Pribadi. Oke ya, bisa ya. Bisa. Oke. Kemudian yang pengen masuk UI, ini ada nih, sukses simak UI. Nah, saya juga pakai buku ini ya teman-teman, pakai buku ini. Nah, ini juga dijelaskan dengan baik di buku ini, baik fisika, matematika, dan juga beberapa pelajaran ya. Ini buku di simak UI ini. Jadi kalau yang mau ikut ujian mandiri UI, nah, gunakan buku ini ya. Ini bagus bukunya, sangat bagus sekali ya. Oke teman-teman sekalian, ini ada sedikit pertidaksamaan. Cara kita untuk melakukan satu pertidaksamaan jika ada seperti ini, 4x plus 3 lebih kecil dari 2x min 5. Nah, tentunya caranya kita pindahkan saja ruas ya, 4x dikurang 2x ya, lebih kecil dari 2x min 5 ya. Jadi 2x lebih kecil min 8, x lebih kecil dari min 4 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis bilangan. Setelah dapat, baru kita himpunan misalnya di mana x itu adalah lebih kecil dari min 4 ya. Ini cara. Nah, kemudian jika ada seperti ini min 8, di sini ada 2x ya. Ini dikurang 4 lebih kecil sama dengan 2,
atau lebih kecil dari min 8 ya. Min 8 itu di antara 2x dengan min 4. Nah, jadi kita gunakan ini angka 4 ini di sini plus, di sini juga plus ya, supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke ya. Oke, saya ulangi lagi, yang mau berminat buku ini cukup bagus ya, namanya Sukses untuk SIMA UI ya. Oke, teman-teman sekalian yang sudah pulang sekolah atau yang belum pulang sekolah, silakan. Loh, untuk SMP kelas 9 ada nggak Pak? Ada dong, ada untuk yang kelas 9. Ada. Klik aja keranjang kuning TikTok Arif Lipat ya. Nanti di situ di scroll aja yang buku pelajaran kelas 9 Pak. Ini yang untuk SMA ya tadi ya. Ada ya. Silakan aja. Karena belum dikirim dari yang punya penerbit ya. Yang baru ada ini yang untuk SMA. Yang baru contohnya yang ada untuk ujian SMA, yang SMP belum dikirim. Ya, belum dikirim, jadi teman-teman harap yang mana Pak? Ya, belum ada. Belum ada, di scroll, klik aja keranjang kuning sebelah kanan TikTok Arif Lipat. Coba dicari situ ya. Nah, yang mana Pak? Ya. Nanti bukunya. Belum datang ya, belum, infonya ke saya belum datang. Tapi ada bukunya ya. Oke, yang kelas 3 SMP kelas 9 belajar apa sekarang? Posisinya belajar apa sekarang? Tentang apa ya? Belum SK ya. Nanti ya kalau sudah ada. Nanti saya kasih tahu. Baru dalam perjalanan katanya. SMP belajar apa? Kelas 9 sekarang posisi belajar apa di sekolah materinya? SMP kelas 9 belajar apa nak? Tentang belajar apa di sana? Ya, yang SMP. Nah, jadi yang SMP akan menghadapi PAS. Nah, ada yang SMP? Nah, SMP belajar apa? Ya. Yang SMP belajar tentang apa? Kesebangunan. Yang SMP ada? Oke, umpama di sini ada, tuh, ada sebuah ini ada lagi umpama
Ya. Pertama di sini A, B, C, D. Ya. Oke, yang mau belajar. Pertama di sini ada 4 cm. Di sini ada 16 cm. Kesebangunan ya. Mana di sini ada P, S, kemudian R, ya. Nah, pertama di sini ada 6 cm. Nah, sekarang panjang PQ yang ditanya. Nah, ketika kita melihat dua bangun persegi panjang, ini dua bangun persegi panjang. Ya. Nah, yang ditanya PQ. Nah, tentunya untuk mencari ini, teman-teman, kita akan gunakan rumus PQ per PS berbanding AB per AD. Ya. Rumusnya, jadi kalau ada kayak gini langsung aja. Jadi PQ per 6 ya, sama dengan 16 AD ya. Jadi kalau bicara kebenaran, jadi PQ-nya berarti di sini PQ ya, bisa di situ 16 kali 6 per 4. Tuh. Jadi PQ-nya 16 kali 6 96 ya. 96 per 4. Nah. Jadi dapatlah PQ-nya 20 ya. Tuh. Nah, ini kesebangunan yang kelas 9 ya, belajar kelas 9. Jadi kalau ketika kita juga ada segitiga, ini kesebangunan. Ada seperti ini, umpama kita belajar kesebangunan ya. Umpama ada seperti ini. Tuh. Ya sudah. Nah, di sini umpama ambil contoh ya. Umpama di sini A, B, C, D, E. Umpama nih, sini ada 10 cm nih. Kemudian di sini ada 8 cm. Kemudian ada BC-nya 12 cm. Nah, yang kita tanya adalah DB. Nah, ketika ada gambar seperti ini, tentu kita akan mencari sebuah solusi tentang masalah panjang. Jadi, AB per BC, caranya AB per BC ya, sama dengan AD per DE. Nah, ini yang masalah kesebangunan. Jadi AB yang ditanya adalah AB dulu berapa, kita cari AB dulu. AB per BC 12 sama dengan AD. AD 10 kan? 10 per 8. Nah, kita akan dapatkan AB dulu ya. Nah, kita dapatkan AB-nya berapa? 10 kali 12 kali silang per 8. Jadi AB-nya kita dapatkan 120 dibagi 8. Nah, 120 bagi 8 itu 15 kalau nggak salah. Nah, untuk mencari DB kita mudah, AB-nya sudah tahu. Nah, jadi AB DB itu berarti mencari DB AB dikurang AD. Nah, AB-nya 15 dikurang 10. Dapatlah DB-nya
Nah, ya jadi mudah ya. Nah, jadi ini yang kalau yang kelas 9. Oke. Silakan yang kelas 9. Tuh, ya kalau ada lagi nanti bentar lagi kita akan belajar lagi yang kelas 9. Oke ya, teman-teman sekalian, salam buat semuanya. Dan juga di sini kita coba untuk selalu belajar sambil saya juga menjelaskan ada beberapa buku yang mau ikut stand, ada bukunya nih. Ya, ini buku yang mau ikut stand tuh ya. Boleh nih, ramping. Isinya lumayan bagus-bagus juga. Yang mau ujian stand ada bukunya nih. Silakan aja klik keranjang kanan TikTok Arif ya. Kemudian ada buku yang untuk UTBK tuh ya, paten. Kalian info ya. Nah, ini paten tuh ya, buku paten. Nah, untuk yang tes di Akmil, polisi, TNI, nah ada juga bukunya. Tuh. Yang mau masuk TNI, tes seleksi masuk TNI, Polri, ini bukunya. Buku paten tuh ya. Nah, bagi teman-teman CPNS, nih bukunya ada modul resmi taktik SKD terupdate. Nah, ya ini bagus ya. Banyak nih bukunya, tapi masih yang SMP memang belum datang ya. Jadi maklum. Jadi anak-anak harap bersabar. Oke ya, harap bersabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan hadir. Oke ya, itu tentang kesebangunan anak SMP kelas 9. Ada yang mau belajar fisika? Silakan, tidak apa-apa. Ayo, siapa yang mau belajar fisika? Tentang apa? Ayo, kita belajar fisika. Oke ya, teman-teman sekalian, ini tentang kesebangunan tadi. Silakan mau diambil. Silakan ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang untuk kelas 9. Mau lagi nggak yang kelas 9? Kalau mau lagi, saya kasih lagi. Ada yang kelas 9? Ada yang kelas 9? Ada lagi yang kelas 9? Oke, kalau nggak ada, saya coba lagi. Ada nggak yang kelas 9? Ayo. Udah pulang belum yang kelas 9? Ada yang SMA, SD? Nah, ada yang SD ya? Ayo belajar kita. Oke ya, yang limit tadi tuh saya jelasin yang kelas 11. Teman-teman sekalian, di sini kalau ada limit seperti ini, akar 16x kuadrat plus 10x min 3, saya jelasin lagi, umpama bentuknya seperti ini, min 4x plus 1 ya. Nah, ini pembahasannya kita gunakan rumus ini, ax kuadrat plus bx ya, plus c min akar px kuadrat plus gx plus r sama dengan r. Nah, sehingga kita akan dapatkan A dengan P sama, maka R B kurang Q per 2 akar A ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, jadi limitnya bisa seperti ini, 16x kuadrat plus 10x min 3. Nah, ini kita jadikan akar. Kalau ini dicoret ya sama aja nilainya ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada umpama seperti ini, umpama akar 2x plus 2 pangkat 2 ya. Ini bisa kita coret gini aja. Sama, jadi 2x plus 2 ya. Nah, untuk mengetahui, jadi ya
untuk merubah sesuatu itu kita gunakan ini ya. Nah, ini sama, ini A, ini P. Jadi A sama dengan P. Jadi kita bisa gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A ya, bagi yang belajar limit seperti ini ya. Oke, jumpa lagi dengan Pak Arif. Di sini kita akan berusaha belajar ya. Oke, ini juga ada tadi pelajaran SMP. Kita akan belajar lagi. Oke ya, udah ya. Bangunan ini udah ya. Udah bisa ya. Oke, Pama, saya hapus nih ya. Hapus ya. Tuh. Nah, Pama ada contoh lagi soal. Tuh. Pama saya akan ceritakan tentang sebuah soal. Tuh. Pama di sini ada, Pama seperti ini gambarnya. Umpama di sini ada P, Q, kemudian ada R, ada S ya, kemudian ada U. Nah, kemudian di sini ada 15 cm. Kemudian di sini ada 9 cm. Ini ada 12 cm. Ini kesebangunan ya. Nah, yang ditanya adalah QR, sama QR. Nah, QR dulu dengan QU dan Q. Nah, untuk ini di dalam kesebangunan ini ya, teman-teman, berarti kita akan gunakan suatu perbandingan. Perbandingan berarti QR per PQ ya, sama dengan UR ya, per SU ya, yang pengen belajar. Nah, berarti QR-nya yang dicari. Nah, kita tahu PQ-nya berapa? PQ-nya itu berapa ya? Sama 15. Di sini PQ-nya 12 nih. UR-nya 15. SU-nya berapa? Tuh. 9. Nah, dari sini berarti kita akan cari QR. Nah, QR-nya itu 15 kali 12 per 9. 15 kali 12 15 kali 12 ya, kita cari. Oke. Nah, maka kita akan dapatkan 20. Ya, caranya. Kemudian untuk QR ya tinggal dikasih QU, tinggal dicatat aja QR dikurang, jadi 20 dikurang UR 5. Jadi berapa dapatnya? 5. Oke. Ya. Oke, silakan diambil tentang kesebangunan. Lumayan nih yang bagi anak-anak yang mau belajar.
dalam. Mak, Bang. Aduh. Oke, silakan teman-teman tuh mengambil ya. Yang pengen belajar, silakan belajar dengan Pak Arif. Ini contoh ya, contoh bangunan seperti tadi juga. Silakan yang mau ngambil datanya dipahami. Oke ya, yang mana lagi mau belajar silakan. Papa. Assalamualaikum Pak. Apa hukum meninggalkan sholat? Ya, kalau hukumnya itu tentu meninggalkan kewajiban. Nah, hukumnya ya hukum wajib. Hukum wajib tentu kalau dilakukan itu kewajibannya hilang, kalau tidak dilakukan mempunyai salah. Ya, kenapa? Karena itu hukum kewajiban. Sholat itu kewajiban yang diperintahkan kepada hambanya yang sudah akil balik, bagi yang perempuan sudah menstruasi, bagi yang laki-laki sudah mimpi ya, atau juga sudah akil balik. Nah, kewajiban, yang nama kewajiban kalau tidak dilakukan dia kena hukum. Nah, bentuk hukuman itu saya tidak tahu. Kalau Anda menanyakan bagaimana bentuk hukumannya, tidak tahu. Tapi yang jelas meninggalkan sholat itu berarti ada hukuman. Ya, itu berdasarkan daripada perintah sholat. Ya. Jadi kalau kita singkat aja ya, kalau di dalam hal menjelaskan tentang masalah kewajiban dan sunnah, itu kan kita lakukan. Kalau sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, namanya sunnah ya. Oke, silakan teman-teman sekalian, ada lagi yang mau belajar? Oke. Oke, silakan yang mau belajar di sore hari ini yang sudah pulang sekolah dengan Pak Arif, kita sama belajar ya. Pak Arif belajar mengingat-ingat rumus, kalian juga bisa belajar ya. Nah, ini teman-teman ada sebangsa soal, tapi soal ini untuk CPNS. Nah ya, ini CPNS. Ini ada, jika ada soal seperti ini, ada bukunya ya, yang mau lihat buku CPNS nah ini yang pengen tes CPNS ya harus beli buku ini untuk sebagai pedoman ya. Kalau mau di kita klik aja keranjang kuning sebelah kanan TikTok Arif Privat ya. Oke, jumpa ini kita kasih tahu infonya. Jadi banyak sekali buku-buku yang bisa kita kasihkan kepada teman-teman agar bisa belajar ya. Ini contohnya soal matematika CPNS.
Jika ada akar X ditambah akar Y bagaimana akar X dengan akar 7 berapa X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, ini yang mau tes calon pegawai negeri sipil ataupun juga kedinasan. Ini sekolah kedinasan ya. Oh ya, SKD untuk sekolah kedinasan ya. Ya seperti itu. Silakan ya. Ini ada Akpol, ada Akmil, ada Angkatan Udara ya. Oke, bagus nih bukunya. Klik aja keranjang kuning sebelah kanan TikTok Arif Irfan, nanti di situ ada. Semua di scroll aja ya. Oke, ada yang mau sambil belajar, nggak apa-apa. Kita kan sambil belajar nih. Sengaja Bapak agak lamain karena kita sambil belajar ya. Oke, sudah belum? Nih yang kelas tuh yang untuk belajar. Silakan, ada yang mau belajar silakan teman-teman sekalian. Jadi kita sambil belajar. Fisika, ada yang mau belajar fisika boleh. Oke, oke di sini ada, nih, ada hukum Bernoulli. Nah, jadi kita belajar tentang hukum Bernoulli ya. Jadi di sini ada hukum Bernoulli yang mau belajar tentang fisika. Sebuah pipa mendatar punya dua bagian diameter yang berbeda masing-masing 6 cm ya. Kemudian 3 cm jika pada diameter besar air dengan kecepatan 1 meter per second, tekanan 15 kilo Pascal, maka kecepatan dan tekanan pada bagian pipa lain ya, bisa diperhatikan. Oke, silakan. Oke. Oh, siapa yang mau belajar? Ini yang anak kelas 3 tadi. Masih saya belum hapus, takut nanti ada yang pengen belajar lagi. Ada yang mau belajar integral? Ada nggak? Oke, kawan. Oke ya, udah ya.
Oke. Oke, saya akan jelaskan integral ya. Nah, ini jadi kalau integral kita anggap integral nah di sini kalau ada kayak gini rumusnya. Nah berarti kita sudah tahu bahwa ini pangkatnya 1. Atau kalau kita mau tahu ya ambil aja. Nah sekarang ada konstanta di situ, itu mengingatkan kita bahwa seandainya daripada integral tertentu dari fungsi ini memiliki banyak kemungkinan yang belum pasti nilainya. Bisa saja ini sama kalau dia ada ini maka disertai huruf konstanta ya, ini konstanta. Karena banyak kemungkinan. Nah, dari sini kita akan berbicara tentang permasalahan sebuah contoh soal umpama ya. Berarti kalau kita perhatikan di situ n-nya ini ada 2. Nah, berarti kalau kita terjemahkan udah bisa mengerti berarti sama dengan 9 ini 2 tambah 1. Nah dari sini berarti 9/3 X pangkat 3 berarti bisa 3X ya. Nah bisa dilihat ya. Sama umpama di sini ada 6X pangkat 3 dx ya sama. Berarti n-nya di 3. Kita masukin aja 6X 3 tambah 1 3 tambah 1 plus udah ya. Ini yang tak tentu. Nah berarti tinggal 6 4 X pangkat plus ya. Oke Pak, rumus volume kerucut boleh. Volume kerucut ya. Wah ini pelajaran kelas 9 ya. Oke, siapa yang rumus kerucut? Pama. Volume kerucut itu sepertiga PR pangkat 2 kali T. Jadi deketin ya. Volume kerucut sepertiga PR. Tuh. Kalau seandainya ada seperti ini, nah contoh soalnya, nih. Umpama ada soal kerucut ya, Pak rumus volume kerucut. Oke, umpama di sini ada. Nah, umpama ini anggap saja ya. Tuh, anggap aja ini 7, ini 15. T. Ini R. R ya, ini R.
Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih volume kerucut sepertiga. Apinya boleh pakai aja 22/7 kali 7/2 kali. Silakan berapa? Udah? Yang volume kerucut udah dicatat. Nah, silakan nih berapa nih? Kalau kita lihat di situ 7 kali 7 49. Nah, ini coret salah satu. Jadi bisa kita 22 kali 15 kali ini berapa jadi? Ayo, berapa? Silakan dicatat nih. Sepertiga dikali 22/7 dikali 7/2 kali 15. Silakan. Tuh, yang volume kerucut. Dah? Udah ngerti belum? Udah belum yang volume kerucut berapa nih hasilnya? Ayo, sepertiga kali 22/7 kali 7/2 dikali dengan 15. Ayo berapa yo? Coba nih, bantu Bapak. Ayo, berapa? Ya, sip. Bapak cari juga. Oke ya, udah ngerti belum? Volume kerucut. Oke, apa lagi? Ayo, silakan. Ayo, apa lagi? Sudah ngerti Pak? Ya syukurlah. Yang lain silakan. Kalau sudah ngerti. Kalau sudah ngerti yang lain silakan. Sudah ngerti Pak? Oke, makasih. Yang lain silakan. Kalau IPA pelajaran apa fisika? Kelas 3. Tentang apa nih? Kelas 9. Kelas 9 tentang apa kelas 9? Nah, ini tadi yang integral ya. Tadi ini integral. Ada loh. Nah, ada loh kalau yang kelas 3. Nah, ini integral ya. Jadi namanya integral tak tentu ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Ini kerucut. Oke. Udah ya. Nih. Ayo, yang lain mau belajar silakan. Oke, ini lagi Bapak lagi live ya.
Udah ngerti Pak? Ya udah, kalau udah ngerti. Ayo yang lain mau belajar silakan. Buas kerucut sudah? Buas permukaan kerucut sudah ya? Ayo, ada lagi yang mau belajar? Nih, kebetulan Pak Arif. Ayo kita belajar. Udah ya? Oke, ini sudah ya? Udah belum? Ya, kalau sudah, kita lanjut lagi ke integral tentu. Oke, udah ya? Kalau begitu kita ambil ke integral tentu ya. Nah, integral tentu itu biasanya pakai rumus seperti ini. Ya. Ada dia seperti ini perbedaan. Jadi, nah ini kalau kita terjemahkan berarti F B kurang F A. Rumusnya nanti kita belajar turunan boleh. Jadi bisa di situ dijelaskan seperti itu ya. Jadi F aksen X ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, contohnya, umpama di sini ada 2 min 1. Umpama di situ ada 2 dx. Ambil yang sederhana aja contohnya. Berarti bisa kita katakan kategorinya berarti kenapa saya bilang? Jadi dia kalau saya kembangkan di sini berarti 2 dikali tambah 1 itu pengertiannya. Jadi dia bisa berarti sama dengan berapa? 2. Ya. Caranya kayak gitu. Jadi nah sekarang kita masukin aja. Jadi 2
Min 1, 2 titik. Seperti rumus tadi di atas. Berarti 2 kali 2 dikurang 2 kali 1. Jadi bisa kita dapatkan dari sini berarti 2 min 1. 2 titik itu sama dengan 2 kali 2, 4. Ini min kali min, ini min 1 ya. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 2. Nah ini contoh 2 nih. Ada integral tentu, integral 1 ya. Contoh lagi, mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Mau? Nah. Oke, kita contohkan lagi nih. Umpama ada seperti ini. Umpama di sini. Tuh. Udah ya. Nah, berarti setelah kita lihat di situ, berarti kita cari dulu dengan integral itu, maka akan dipoler fx-nya dulu. Jadi fx-nya. Berarti fx-nya berapa? 3. Jadi dapatlah di sini x pangkat 3. Nah, ini sama dengan ya. Nah sekarang batas atas, ini batas atas. Ada batas atas, nah batas atas. Tiga kan? Batas bawah. Jadi kalau dia umpama fx-nya, dia tinggal dikaliin aja. Fx-nya berarti batas 3, berarti x-nya 3. Berarti kalau dia batas atasnya berapa? 3, ya tinggal kita kalikan 3. Nah, jadi kalau dia 2, tinggal dikalikan 2 ya. 2 pangkat 3. Jadi kalau dia 2, 3, tinggal kalikan aja. Ya, kalau umpama di sini ada x pangkat 3, sudah dapat batas atasnya, berarti F2 dengan 1 ataupun F3 sama 1, tulis aja umpama F3, tinggal masuk aja 3 pangkat 3. Umpama F-nya 3 nih. Kalau di sini 3, masukin aja 3 pangkat 3 ya. Nah, bawahnya 1. 1 3 kayak gitu ya, biar teman-teman bisa melihat. Jadi bisa dikuasain seperti itu ya. Oke, bangun bola, rumus bola ya. Oke, ntar ya. Rumus bola, boleh. Volume bola ya. Terus saya hapus dulu. Rumus bangun bola Pak, ya boleh. Bola ya. Bola kan? Nah, kalau bola, kalau kita lihat tuh seperti ini gambar. Ini kan bola. Nah, anggap saja ini dalam arti kata, saya anggap ya. Saya anggap. Ini diameter. D, diameter ya. Nah, yang ini
R, jari-jari. Udah ya. Nah, berarti kalau Anda untuk luas permukaan bola, tuh. Nah, luas permukaan 4 pi R pangkat 2. Permukaan bola, atau boleh saja dia kayak gini ya. Kalau dia umpama ada diameter, berarti ini untuk luas permukaan. Dah ya, kalau balok luas volume ya. Ada 4/3 kali pi. Nih. Udah, yang bola nih. Udah belum? Volume bola. Ya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah bola, tentu bola itu tidak sama dengan lingkaran. Jadi dia berbeda. Jadi rumus bola tetap seperti itu. Sudah Pak ya, silakan. Contoh soal volume bola Pak. Waduh, boleh deh. Bentar ya. Volume ya. Nih. Pertama diketahui sebuah bola ya. Tuh. Jari-jari R. Jari-jari itu R. 7 cm, anggap aja ya, kita ambil ya. Udah? Maka volume bola, kan. Jadi tadi rumusnya, apa rumusnya tadi? 4/3 kali pi kali R. Ayo bantu Bapak ya, tapi ya, janji ya. 4/3 kali 2/7 kali 7 kali 7 kali 7. Ayo bantu Bapak. Berapa tuh volumenya? Yang ini aja dulu. Ini coret aja salah satu. Ini 4 kali 22 kali 7 kali 7. Jadi berapa tuh? Atau boleh saja kayak gini, nggak usah dicoret. Nah, nggak usah dicoret boleh ya, umpama 22/7. Caranya kayak gini, berarti 4/3 kali 22/7 kali 2/3. 7 kali 7 kali 7. Boleh saja begitu. Berarti tinggal di catat aja. Ayo berapa? Tuh udah agak lumayan. 4 kali 22 88 kali 243 bagi 3. Atau kali 49. Ayo berapa? Berapa nih ayo? Ayo berapa ayo? Hasilnya ayo berapa? 343. 343. Salah tulis Bapak. 343. Dah? Ayo berapa? Tadi ini 343 bagi 7. Ayo.
Kalau nggak coret ini salah satu boleh. Silakan. Jadi berapa tuh volume bolanya? Bantu Bapak ngitungnya yo. Yang ini dulu nih. Jadi bisa 4/3 dikali 22 kali ini bagi 3 22 kali 4 9. Tuh caranya gitu aja. Nah, ini kan bisa kita hilangkan. Tuh ya, boleh ya. Tuh biar mudah. 9 8 16 8 ya. Kemudian pakai 2 8 10 7 8. Nah, udah mudah tuh. Ya, 1000 MB-nya 1437. Oke ya. Paham nggak? Udah? Tuh, volume bola nih. Udah volume bola? Enak nggak? Caranya enak nggak? Ayo, mudah nggak? Gampang nggak? Paham Pak? Ya, mudah kan? Sekarang kalau mencari ini kayak gitu aja. Jadi kalau mencari rumus jadi kalau umpama kita pakai rumus, jadi kalau rumusnya benar, mudah-mudahan hasilnya juga. Umpama nyari luas permukaan, umpama di sini ya hapus lagi ya biar teman-teman nggak bingung. Nah ini umpama nih ada soal lagi nih, diketahui R 6. Tuh. Udah ya. Berapa luas permukaan bola? Tadi rumusnya apa? 4pi kali R pangkat. Tuh. Udah ya. Nah ini pakai pi-nya yang bagus ada 3,14. Supaya kita bisa. Nah ini berapa nih? Jadi 3,14 kali 36. Ayo berapa? Ini untuk luas permukaan bola tuh. Biar sekalian belajar bola ya. Volumenya, luas permukaan bolanya. Yo. Ayo berapa nak? Ini pakai pi-nya pakai 3,14. Boleh juga sih. Pi-nya sama 22/7. Boleh, sama, nilainya sama. Kenapa? Kayak gini aja. 22 bagi 7 tuh caranya. Bener nggak 3,14? Kita hitung aja tuh. 3, 21, 1, 10, 1, 7, 30, berarti 4. Bener kan? Sama, jadi kalau pakai 22/7 boleh, 3,14 boleh dengan hitungan seperti ini. Ini berapa ya? 4 kali 3,14 kali 36. 452 Pak. Oke. 452. Koma biasanya ada komanya. Oke, paham nggak tentang rumus bola dan kerucut? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Dengan Pak Arif semua mudah ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ, bisa belajar. Nah ini Bapak kenalin dulu nih buku. Nah yang mau masuk TNI Polri ada bukunya, namanya buku paten ya. Sebelumnya nanti kita lanjutin lagi nih belajarnya. Jadi yang mau ikut tes di TNI Polri ini ada buku paten. Nah di dalam buku paten ini banyak sekali anak-anak yang bisa Anda pelajari ya, termasuk dalam
tes kesemaptaan, kemudian kesehatan, kepribadian, tes PPA ya. Tuh siapa yang mau masuk tuh bukunya nih. Klik aja keranjang kanan, klik aja keranjang kuning TikTok ya Arif Pripat, atau keranjang kuning sebelah kanan TikTok Arif Pripat ya. Kalau mau memiliki buku ini, ada lagi yang untuk UTBK. Nah, ini ada juga nih. Ada yang mau ikut P3K. Tuh. Ya, silakan yang mau ikut P3K. Nah, ini bukunya nih, yang mau yang sudah lulus universitas, bagian kesehatan, dia mau pengen masuk P3K. P3K ini tahu nggak tuh? Itu artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Nah, ini lumayan nih bukunya, ada semua. Kemudian yang mau tes CPNS, ini bukunya, tuh ya. Yang mau tes CPNS, bukunya tuh. Ajarin saya matematika lagi Pak, ya boleh. Ini aja dulu ya. Udah punya bukunya? Oh, udah punya bukunya ya? Oke, yang sudah punya bukunya syukur ya. Yang belum, Bapak tawarin lagi nih. Banyak sekali bukunya tuh. Tuh, UTBK SNBT Injury Time. Ya, saya tawarin dulu deh. Kayak infoin dulu. Kebetulan Bapak diminta untuk menginformasikan. Ya, tuh ya. Kemudian ada lagi bukunya taktis UTBK TTS tuh. Palangan ya kita saja tuh ya. Tuh. Ini bukunya UTBK. Oke, silakan. Oke, tentang apa lagi Joklik? Oke, Joklik, mau belajar apa lagi, Nak? Rumus cinta. Aduh, wah ini sulit susah lah Pak. Kalau rumus cinta ini ada sulit susah. Ya itu pertama, yang jelas harus punya hati dulu. Ya, jadi kalau umpama Anda mencintai sesuatu ataupun juga itu wujud seseorang, Anda harus mempunyai daya tertarik dulu. Nah, baru setelah daya tertarik, jangan langsung, Anda penelitian dulu, survei dulu, ya. Survei dulu di lapangan, ya Joklik ya. Apakah dia itu masih sendiri, jomblo, ataupun dia sudah punya teman. Jangan langsung, tahu-tahu nanti udah sederet di belakang, ya. Akhirnya bingung, ya. Nah, jadi pertama itu, yang kedua, survei. Nah yang ketiga, secara Islami tetap menjaga jarak, ya, jaga jarak. Terus di sifatnya pelajari ya, sifatnya pelajari. Sudah itu juga yang ketiga, kepribadiannya ada persamaan nggak? Nanti persamaan dulu. Nah sudah yang ketiga nih, hampir mirip sama. Saling tutup menutupi kelemahan dan kekurangan. Itu 3 tuh yang ketiga. Nah yang keempat, introspeksi masing-masing. Kalau ada yang masih harus dilakukan penyelesaian. Contoh, masalah pendidikan. Ya, kalau Anda masih SMA, tamatkan dulu. Ya, jangan maksud kita buru-buru. Tamatkan dulu ya. Nah, jadi ada 4. Nah setelah itu cari pekerjaan dulu, yang kelima. Ya pekerjaan apa aja deh, yang penting ada pekerjaan. Nah jadi 5 langkah ini baru namanya cinta ya. Jadi cinta itu harus dibuat program biar dia bagus, hasilnya akan bagus ya. Jangan dikit-dikit ketemu orang langsung I love you, ya, besok bubar, ya. Ya, jadi teman-teman, ada dalam menyikapi suatu cinta itu jangan halunisasi, keindahan aja.
tetapi Anda harus bentuk dalam bentuk program. Biar cintanya bagus, biar cintanya menjadi terukir. Jangan maksudnya ketemu di jalan langsung I love you, ya. Ketemu di sekolah langsung I love you tanpa melihat. Nah, tanpa melihat pribadinya, ada persamaan tidak, bisa nggak saling tutup menutupi kekurangan dan kelebihan. Ya, jangan tancap gas aja ya. Oke, itu aja ya rumus daripada cinta tadi. Karena cinta itu terdiri dari 5 huruf. C, I, N, T, A. Oke? Nah, jadi harus diprogram ya. Jadi kalau tadi saya bilang tadi bahwa pertama kita lihat, kemudian studi dulu lapangan. Apa dia masih jomblo, apa tidak, apa dia punya pacar atau tidak, atau banyak pacarnya atau enggak, atau suami orang atau istri orang, itu harus dulu diteliti ya. Jangan maksudnya tancap gas aja ya. Nah yang kedua, ya tadi saya bilang kalau masih ada persamaan, ya cari persamaan. Kalau ada perbedaan, jadikan persamaan ya. Oke? Itu saran. Nah yang keempat, buat program. Kalau kita masih berpendidikan, selesaikan dulu pendidikan ya. Nah setelah pendidikan kita SMA, tamat nih, cewek kita sudah tamat ya, sambil sama-sama yuk kita cari kerja dulu. Nah baru yang setelah itu, nah baru buatlah satu perjanjian dalam bentuk pernikahan. Bagus nanti hasilnya ya. Oke, tapi jok cilik ya. Oke, jok cilik ya. Saya rasa 5 program itu nggak akan mungkin meleset ya. Bener nggak kira-kira jok cilik? Ya kalau langsung aja temu di jalan I love you, bener? Temu di sekolah I love you, bener ya? Nggak tahu siapa nih orang, nggak ya? Oke, jok cilik. Bukan masalah kita itu memang harus ada hati, perasaan tetap ya, tetapi tetap juga menjaga jarak ya. Bagi teman-teman jangan terlalu terfokus halunisasi ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di sore hari ini, tapi kita berharap bahwa kita tetap akan belajar. Sore hari ini hujan pula di tempat Bapak, ini hujan tuh, kedengeran hujan. Nggak tahu kalau di tempat jok cilik hujan nggak? Saya selalu Pak ya, hujan nggak di sana jok cilik? Biasanya banyak. Kalau udah pulang sekolah rame nih Pak Arifnya. Waduh Pak, iya. Habis hujan, ini baru mau hujan nih. Di tempat Bapak baru hujan ya. Oke ya, jok cilik. Nanti kita lanjutin lagi ya nak ya. Kebetulan saya mau melakukan ibadah sholat dulu, jeda dulu ya, ibadah asar yang tadi ditanyakan tadi itu adalah sebuah kewajiban. Sholat ini adalah kewajiban saya terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi saya mohon jeda, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, silakan yang mau belajar ini ambil, silakan ya kalau ada yang mau belajar. Dan juga tadi buku udah saya informasikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa berjalan dan juga bisa semangat untuk tetap belajar. Oke ya. Oke. Oke, salam buat teman-teman yang ada di mana saja berada. Selalu Pak Arif kasih tahu bahwa setiap ada pertemuan pasti ada akhir. Apabila di dalam pertemuan tadi Pak Arif ada kata yang salah, dalam rumus juga kadang-kadang juga kelupaan, dan juga dengan hati melalui bulan Sa'ban ini ya, bulan penuh rahmat ini, Pak Arif mengucapkan
minal aidin wal faidin kepada seluruh teman-teman di mana saja berada. Ya netizen Pak Arif, Arif Privat yang mengikuti kegiatan Arif Privat. Saya pribadi bersama keluarga Arif Privat Official memohon maaf lahir dan batin. Karena di dalam bulan Syaban ini kita sebentar lagi akan melakukan puasa. Saya pribadi apabila ada salah kata, ucapan, tindakan ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan, semuanya saya pribadi memohon maaf. Karena tidak ada lagi kata yang bisa saya ucapkan selain tetap memohon maaf ya kepada teman-teman seluruh daripada peserta bimbingan belajar Arif. Pak Arif memohon maaf lahir dan batin, dan juga tetap mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga tetap kuat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Oke ya, tetap saya minta maaf kepada teman-teman sekalian di bulan Syaban ini, dan juga kepada teman-teman di luar agama Islam saya juga mohon maaf. Dan juga mari kita jaga toleransi beragama ya, yang beragama di luar Islam, baik Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Mari kita menjaga ketoleransian, sehingga umat Islam adalah hamba Tuhan yang Maha Esa juga, yang akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Mari kita jaga bersama-sama ya, karena kita tetap kuat menjaga toleransi beragama, berarti kita mencintai Tuhan ya, kita menghargai pemberian Tuhan. Oke ya, karena tanpa itu toleransi akan terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Oke ya teman-teman di luar agama Islam, baik pendeta, baik biksu, baik juga para pastor ya, kami juga berharap tetap menggalang toleransi ya. Oke Pak Arif tetap menggalang toleransi loh. Selalu saya kasih tahu kepada seluruh umat beragama lain, mari tetap kita menyatukan hati ya, menyatukan sikap kita bahwa Allah beri kita agama untuk kebaikan, untuk kita kedamaian. Jadi damailah kita bersama, tetap teguh memegang prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita. Oke ya. Oke, makasih. Nanti kita sambung lagi.